Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita mau angkat satu pujian. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kita akan kembali dalam renungan pagi Gereja Betel Maranatha Pekalongan. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar yaitu tentang menembus kemustahilan. Kita akan baca ayat Mas di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Dikatakan Lukas 1 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu, perkataan ini diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria waktu itu, di mana malaikat memberitahu kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang laki-laki dan akan dinamakan yaitu Yesus. Kemudian Maria berkata, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Kan aku belum bersuami. Tetapi malaikat berkata, Roh Kudus akan turun ke atas Maria, akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah akan menaungi Maria. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah, Dia maha kuasa, Dia bisa melakukan
apa saja, ya, sebab Dia berkuasa. Tetapi Bapak Ibu, bukan cuman Allah, ya, yang berkuasa bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah dan juga bagi setiap orang yang percaya. Markus 9 ayat yang ke-23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi setiap kita yang percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, berjalan bersama dengan Allah, maka dia juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, yang mustahil sesuai dengan imannya. Jadi ketika Bapak Ibu bersama-sama dengan Allah, berjalan dengan Allah, punya iman, maka Bapak Ibu akan juga bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil. Nah, sebab itu Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini harus dengan iman. Apalagi hari-hari ini, hari ke depan, perjalanan hidup kita itu bukan lebih mudah, lebih sulit. Sebab itu dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7 mengatakan bahwa sebab itu perjalanan hidup kita itu bukan dengan penglihatan, tetapi dengan percaya. Ya. Orang beriman yang tidak hidup dengan iman, tidak berjalan dengan iman, maka dia cuma berjalan dengan akal, maka dia akan jadi orang biasa yang terbatas segala-galanya. Jadi kalau orang Kristen, sekalipun dia Kristen, tapi kalau dia nggak jalan dengan iman, maka hidupnya akan terbatas, biasa saja. Sangat sayang. Tetapi kalau dia berjalan dengan iman, berjalan dalam firman Tuhan, ya, percaya kepada firman Tuhan, maka dia akan bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin, yang terbatas, tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu. Nah, Kitab Ibrani 11 ayat yang ketiga mengatakan bahwa apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lihat ini terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Segala alam semesta bumi ini dijadikan dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita beriman, kita percayakan janji firman Tuhan, maka tidak ada barang mustahil. Bahkan dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi Tuhan janji, kita pun, anak-anaknya, kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar kalau kita percaya kepada Allah. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita percaya sesuai dengan firman-Nya, terjadi sesuai dengan iman kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bukan hanya iman, tetapi roh iman. Dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 mengatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi roh iman, kepercayaan itu berkaitan dengan roh. Nah, itulah roh iman. Allah kita itu Allah roh. Saat kita percaya, roh kita beriman, dan roh kita terhubung dengan Allah yang juga adalah roh, maka itu seperti connect. Itu namanya roh iman. Nah, bagaimana kita bisa terhubung, menyambung dengan Allah saat kita menyembah kepada Allah? Yohanes 4 ayat yang ke-24 mengatakan, barang siapa menyembah kepada Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saat Bapak Ibu kita berdoa di dalam roh, kita berdoa kepada Allah, kita juga berkata-kata kepada Allah, memperkatakan iman, memperkatakan firman Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang namanya roh iman. Nah, sebab itu tadi dikatakan dalam 2 Korintus 4:13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi tidak cukup percaya, tapi juga dilanjutkan dengan berkata-kata. Berkata-kata kepada
Allah, Bapak Ibu. Kita berkata-kata kepada Allah di dalam doa, di dalam roh, ya. Jadi iman dan berkata-kata kepada Allah dalam doa, itulah roh iman. Dan inilah yang akan menghasilkan mujizat yang besar, Bapak Ibu. Orang yang percaya dan beriman pasti dia juga berkata-kata kepada Allah, dia berdoa, ya. Jadi bukan cuma pasif, aku percaya, tapi dia juga berdoa, dia bertekun di dalam doa, dia memperkatakan kepada Allah. Seperti Elia, Bapak Ibu. Dikatakan Elia itu manusia biasa, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa sehingga dia bisa menurunkan hujan dan juga menghentikan hujan selama 3,5 tahun, Bapak Ibu. Kenapa? Sebab Elia juga berdoa. Dia nggak cuma percaya, tapi dia juga bersungguh-sungguh berlutut, dia berdoa, dia berkata-kata iman, memperkatakan kepada Tuhan, dan juga dikatakan kepada masalah, ya, bahwa pasti akan ada mujizat, Bapak Ibu. Nah, jadi sangat penting, Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar di dalam momen Natal ini, kita juga belajar bahwa tidak ada barang mustahil buat Allah. Allah, dia turun ke dunia menjadi manusia, ya, itu seolah-olah mustahil, tapi Tuhan katakan tidak ada barang mustahil. Demikian, Bapak Ibu. Saat ini mungkin Bapak Ibu juga menghadapi masalah apa saja, percayalah kepada Allah. Dia Allah yang sanggup menyelesaikan, dia Allah yang sanggup memulihkan hidupmu, baik sakit penyakit, baik keuangan, baik apa saja. Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya. Dan juga Bapak Ibu miliki roh iman. Roh iman, Bapak Ibu berkata-kata kepada Allah di dalam doa, dalam roh dan kebenaran, jalan dengan Allah. Saya percaya, Bapak Ibu, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil itu akan terjadi pada saatnya. Demikian sedikit kebenaran firman Tuhan, temuan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan diberkati.